Assalamualaikum anak-anak. Wah, mantap nih. Jawab salamnya Bu Guru semangat sekali. Ibu mau tanya nih. Tadi anak-anak sudah MANDI belum? Oh iya, anak-anak Bu Guru rajin tuh. Sudah mandi semua ya. Tadi mandinya sudah gosok gigi belum? Oh iya, betul. Kalau mandi harus gosok gigi biar giginya jadi putih, jadi bersih. Tadi sebelum berangkat ke sini sudah MAKAN belum? Hah? Iya, sudah makan. MAKAN makan. MAKAN makan. MAKAN makan. Anak-anak tahu nggak kenapa ya kita kok harus makan? Hah? Iya, betul. Betul nih Kakak Kesya nih, rajin nih. Kakak Karin juga rajin. Sama, kita makan biar punya tenaga. Biar kita bisa berlari, bisa belajar, bisa bermain. Nah, anak-anak tahu nggak? Kalau hewan itu juga butuh makan loh. Ya, SAPI. Hah? Iya, betul, sapi. Nah, sapi suka makan apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, rajin nih kakak. Sapi suka makan rumput. Kalau bebek suka makan apa? Iya, bener nih kakak Karin. Kalau bebek suka makan cacing. Nah, kalau kucing suka makan apa ya? Suka makan apa nih kak? Huh? Suka makan ikan. Ikan. Kalau yang suka makan nyamuk apa ya? Apa nih kak? Ayo apa nih anak-anak? Yang suka makan nyamuk apa ya? Hewan apa ya? Yang biasanya suka berjalan di dinding tuh, jalannya merayap-rayap itu, apa ya? Hmm? Iya bener nih. CICAK cicak. CICAK cicak. Nah, anak-anak sudah hebat semua nih, sudah pada rajin, sudah tahu hewan suka makan apa ya? Sudah pada tahu ya. Kalau kucing suka makan ikan, ayam suka makan jagung, kalau bebek suka makan cacing, yang suka makan nyamuk tadi apa ya? Iya, yang suka makan nyamuk CICAK cicak. Nah, sekarang sudah pada pinter ya. Nah, karena anak-anak sudah pada rajin, sudah pada semangat, Ibu kasih aplaus buat anak-anak. Yeay! Wah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai metode Bimba. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai fun learning. Apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah suatu proses membimbing anak dengan cara yang 100% mutlak harus menyenangkan, sehingga karakter minat belajar anak dapat tumbuh secara intrinsik. Mengapa proses belajar harus fun learning? Agar anak mau mengulang kegiatan belajarnya kembali, sehingga anak menjadi gemar untuk belajar dan anak akan senang dengan kegiatan belajar tersebut, sehingga karakter minat belajar anak dapat tumbuh secara intrinsik. Apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning adalah untuk menumbuhkan karakter minat belajar anak secara intrinsik. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah wajib. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning adalah anak, karena di sini ada anak merupakan subjek belajar yang harus ditumbuhkan karakter minat belajarnya. Siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator. Motivator harus menciptakan fun learning sehingga anak akan merasa senang dengan kegiatan bermain sambil belajarnya, sehingga karakter minat belajar anak dapat tumbuh secara intrinsik.
Bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu dengan cara motivator selalu menerapkan metode Bimba dengan benar. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasi anak apakah sudah fun learning atau tidak melalui afeksi anak. Dengan melihat ekspresi anak, apakah ekspresi anak tersebut bahagia, ceria, atau semangat. Jika ekspresi anak sudah bahagia, sudah semangat dan antusias, maka anak tersebut sudah merasakan dampak dari kegiatan fun learning yang sudah kita lakukan. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi adalah karakter minat belajar anak dapat tumbuh secara intrinsik. Anak akan menjadi gemar belajar sehingga anak akan mau terus belajar sepanjang masa hingga anak tersebut menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Maka jika proses belajar tidak menyenangkan, maka karakter minat belajar anak tidak akan dapat tumbuh. Bahkan anak akan berdampak untuk membenci kegiatan belajar. Anak akan tidak suka dengan kegiatan belajar. Apa pengertian small step system? Pengertian small step system yaitu membimbing anak secara bertahap, step by step sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Agar dapat tercapai fun learning, agar anak tidak merasa terbebani dengan materi yang tidak dia mampu atau materi yang tidak sesuai dengan kemampuan dari anak, sehingga anak merasa tidak nyaman, anak akan merasa terbebani, bahkan anak akan merasa bosan dan tidak semangat. Apa tujuan dari small step system? Tujuan dari small step system yaitu untuk menciptakan fun learning agar anak merasa nyaman, anak merasa semangat dengan kegiatan belajarnya. Bagaimana cara agar motivasi dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Maka motivator harus membimbing anak bertahap sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut, dan untuk mengetahui kemampuan dari anak tersebut, maka motivator harus melakukan pendekatan secara personal atau motivator melakukan pendekatan secara individual system untuk mengetahui kemampuan, karakter, minat, dan kesukaan dari anak tersebut, sehingga motivator dapat menciptakan suatu fun learning sehingga anak akan merasa nyaman dan anak akan tumbuh karakter minat belajarnya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Maka anak akan merasa senang, anak akan merasa nyaman karena mereka dibimbing sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka tidak akan merasa terbebani dengan materi yang tidak mereka mampu, yang bahkan membuat mereka menjadi stres. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Maka fun learning tidak akan tercapai dan karakter minat belajar anak tidak akan dapat tumbuh secara intrinsik. Demikian jawaban dari video kelima saya. Jika ada yang kurang benar, mohon diluruskan. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.